Hai, perkenalkan nama saya Brigita Rika Widyasanti, NIM G331200048. Saya dari S1 Ilmu Komunikasi Sore. Baik, di sini saya akan menyampaikan analisa tentang peranan pemerintah di masa pandemi sekarang. Apa analisis Anda mengenai peranan pemerintah sebagai juru bicara yang diharapkan bisa memberikan keterangan mengenai pandemik ini? Sudahkah pemerintah berhasil menjalankan tugasnya dengan tepat sasaran? Adakah hambatan komunikasi massa dalam penyampaian pesan pemerintah ke masyarakat? Menurut saya, beberapa program bantuan yang dilakukan percepatan pelaksanaan kartu prakerja serta pemotongan tagihan listrik berdasarkan pernyataan Imam Dudin Abdullah, pengamat ekonomi Indef, menyatakan bahwa negara-negara yang berhasil mengatasi dampak COVID-19 melakukan stimulasi fiskal di sektoral kesehatan, mengurangi dampak negatif dari COVID-19 serta bantuan bisnis yang diberikan pasca pandemik. Stimulus fiskal yang diberikan oleh pemerintah untuk mengatasi pandemi COVID-19 adalah sebesar 405,1 triliun yang akan diberikan kepada sektoral kesehatan sebesar 75 triliun untuk pembelian alat kesehatan, perlindungan tenaga kesehatan, peningkatan kapasitas rumah sakit rujukan. Sedangkan untuk perlindungan sosial sebesar 110 triliun yang digunakan bagi 10 juta penduduk penerima PKH, 20 juta penerima kartu sembako, 5,6 juta penerima kartu prakerja, serta intensif cicilan KPR untuk masyarakat berpenghasilan rendah, serta diskon tarif listrik bersubsidi. Stimulus pemerintah dalam intensif pajak dan stimulus kredit usaha rakyat sebesar 7,5,1 triliun. Serta untuk pemulihan ekonomi sebesar 150 triliun yang bertujuan untuk restrukturisasi kredit serta pinjaman dan pembiayaan dunia usaha, khususnya UMKM. Kesimpulan, pemerintah sudah menjalankan perannya dalam menghadapi COVID-19 dengan memberi bantuan-bantuannya yang meringankan tanggungan masyarakat, dan pemerintah juga memikirkan semua tentang pandemik ini. Bagaimana peranan pers, media massa bekerja di saat pandemik ini kaitan dengan pengambilan data dari keterangan pemerintah mengenai pandemik ini? Apakah semua keterangan yang diberikan oleh pemerintah benar, memenuhi standar terbaik pemberitaan? Minimal media massa menyajikan data terbaik dan terlengkap, bukan melulu dari sisi pemerintah. Data dari keterangan pemerintah mengenai pandemik ini benar, karena yang salah adalah masyarakat sendiri yang mengeluarkan berita-berita cenderung membuat opini publik. Media massa yang bekerja memberikan keterangan secara lengkap, menurut saya YouTube, karena di YouTube terdapat akun ofisial Kementerian Kesehatan RI. Di YouTube ofisial tersebut terlihat jelas siapa pembicara dan berita yang disampaikan jelas. Berkat adanya YouTube tentang keterangan pandemik ini, walaupun adanya beberapa berita yang tidak benar, tetapi bukan masalah dari pemerintah melainkan dari masyarakatnya sendiri. Sehingga kadang orang yang tidak suka berpikir panjang menjadi ketakutan sendiri karena adanya berita-berita tersebut. Adapun juga berpengaruh besar terhadap media massa untuk menyajikan data dari keterangan pemerintah, yaitu Google. Kenapa kok Google? Karena adanya orang yang terbatas kuotanya sehingga tidak dapat melihat YouTube. Masyarakat mencari tahu tentang berita pandemik ini pada Google. Komunikasi
publik pemerintah melalui saluran daring. Edukasi kepada masyarakat tentang COVID-19 baru dimulai setelah pengumuman 2 kasus yang pertama. Mayoritas informasi bersifat seremonial. Beberapa akun dan website aktif memberi tips praktis. Akun media sosial sudah memajang ribuan followers dan subscribers, namun kualitas konten dan engagement masih perlu ditingkatkan. Beberapa website sudah menyediakan laman khusus untuk menangkal informasi hoaks. Namun, masih ada website dan akun yang memuat informasi tidak berbasis ilmiah dan meragukan. Sepanjang pandemik ini, apakah pemerintah juga menerapkan etika komunikasi di mana di dalamnya terdapat empati? Awal tahun 2020, dunia diguncangkan isu pandemi COVID-19. Penyakit ini berlangsung secara cepat, meluas, mengglobal dan mengakibatkan kasus terinfeksi COVID-19 sebanyak 7,78 juta dengan korban meninggal sebanyak 430.613. Sementara itu, jumlah kasus COVID-19 terkonfirmasi di Indonesia ada sebesar 88.214 dengan korban meninggal dunia sebanyak 4.239 jiwa pada tahun 2020. Situasi ini berdampak serius terhadap berbagai sektoral kehidupan, menyangkut sektoral pemerintah, ekonomi, bisnis, pendidikan, pariwisata, kesehatan, dan lain-lain. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melakukan serangkaian upaya untuk menghadapi situasi pandemik ini. Di sisi lain, masyarakat sipil juga turut melakukan serangkaian aksi upaya mendukung pemerintah, termasuk di dalamnya melakukan kampanye sosial, penelitian dengan COVID-19 sebagai isu utama, maupun penggalangan dana bagi kalangan tertentu yang terdampak akibat penyakit ini. Umi menjelaskan, komunikasi publik adalah setiap aktivitas yang dilakukan oleh institusi dan organisasi publik yang direncanakan untuk menyampaikan dan menyebarkan informasi dengan tujuan utama untuk menjelaskan keputusan dan tindakan publik, menegakkan legitimasi, mempromosikan nilai-nilai yang diakui, serta membantu memperkuat sosial. Ada 4 fungsi komunikasi publik. Pertama, informasi, penjelasan, promosi, dan dialog. Terkait dengan strategi komunikasi penanganan situasi pandemik ini, terdapat serangkaian upaya yang bersifat sporadis atau tidak terintegritas di masyarakat. Misalnya tentang persepsi tentang penyakit, kebijakan pemerintah mengenai mudik lebaran yang lalu, penerapan pembatasan kegiatan sosial, dan lain-lain. Hingga saat ini masih ditemukan serangkaian perilaku yang tidak mendukung penghambatan penyebaran COVID-19 ini. Seperti tidak menggunakan masker, berkumpul di area publik tanpa menjaga jarak yang disarankan 1-2 meter, tidak mencuci tangan secara rutin, dan lain-lain. COVID-19 akan berlangsung cukup lama, dibutuhkan adaptasi dari manusia, living in harmony with the disaster. Pemahaman resiko yang berdampak keparahan dari COVID-19 bagi masyarakat. Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, strategi komunikasi publik dalam penanganan COVID-19 adalah dengan komunikasi yang partisipatif, membangun kepercayaan yang berbasis pada ilmu,
pengetahuan atau sains. Dan data sains digunakan membangkitkan partisipasi masyarakat dalam memasifkan kembali gerakan nasional disiplin protokol kesehatan.